Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gresika Datumangontan dari SMP Negeri 1 Telung Lipu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toraja Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Ibu, Bapak guru hebat, restitusi adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sehingga mampu memperbaiki kesalahan berdasarkan prinsip dan keyakinan mereka sendiri yang pada akhirnya membuat mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Sedangkan segitiga restitusi merupakan dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Aspek yang ditanamkan pada murid dalam proses dialog adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid berdasarkan Kemendikbudristek tahun 2023. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan pada prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan pada prinsip menuntut murid dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memunculkan motivasi intrinsik, sehingga murid dapat mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Felin adalah seorang murid kelas 9 datang terlambat ke sekolah dengan menggunakan seragam yang salah. Sesuai dengan aturan sekolah, bahwa pada hari Kamis seharusnya seluruh murid menggunakan seragam putih orange. Namun Felin datang memakai seragam pramuka. Pada saat apel dan ibadah pagi, Felin berdiri sendiri di barisan murid yang terlambat. Setelah apel dan ibadah pagi selesai, murid pun masuk ke kelas untuk belajar. Tetapi Felin masuk ke ruang guru untuk bertemu dengan guru yang piket. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa Silakan masuk. Silakan duduk, Nak. Selamat pagi, Felin. Selamat pagi, Bu. Felin, tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Iya, Bu. Maaf, saya terlambat dan salah menggunakan baju seragam. Seharusnya hari ini menggunakan seragam putih orange. Felin, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan Ibu. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menjadi lebih baik ke depannya dan mencari solusi atas masalah ini. Felin pasti punya alasan kan mengapa hari ini terlambat dan salah menggunakan seragam? Iya, Bu. Maaf,
Semalam saya asik scroll TikTok dan bermain game hingga larut malam. Dan saya terlambat bangun. Kemarin saya juga lupa mencuci seragam saya yang terkena tinta. Jadi pagi ini selain saya terlambat, saya juga salah menggunakan seragam. Menurut Felin, keyakinan sekolah mana yang perlu Felin tingkatkan? Disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai diri sendiri. Setuju. Sekarang, apakah Felin meyakini tentang pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, mandiri, dan menghargai diri sendiri? Yakin, Bu. Baik, sekarang apakah Felin bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Iya, Bu, saya bersedia. Nah, apa yang akan Felin lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Sepulang sekolah, saya akan mencuci seragam sekolah saya apabila kotor, dan saya akan mempersiapkan segala perlengkapan sekolah saya, serta saya akan mengatur jadwal tidur saya dan tidak akan bermain HP hingga larut malam, serta menyetel alarm agar saya tidak terlambat bangun. Kapan kamu akan mulai melakukan rencana ini, Felin? Hari ini, Bu. Sepulang sekolah segera akan saya lakukan. Wah, luar biasa. Semoga setelah ini Felin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang Felin sudah bisa kembali ke kelas dan belajar bersama dengan teman-temannya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felincia Bianto Pangalinan, murid kelas 9 SMP Negeri 1 Talung Lipu. Sebagai murid, saya merasa bahagia apabila segitiga restitusi ini diterapkan dalam menangani masalah para murid. Kami akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab atas diri kami dan lingkungan sekitar, serta menemukan solusi terhadap masalah-masalah kami. Terima kasih. Kasus kedua, Asnita dan Olive, murid kelas 9 di SMP Negeri 1 Talung Lipu. Pada hari Jumat di jam pertama, mereka melaksanakan ulangan harian bahasa Inggris. Pada saat ulangan, terlihat dengan jelas Asnita menyontek jawaban Olive. Awalnya Olive menegur Asnita, tapi tidak dihiraukan oleh Asnita dan terus menyontek jawaban Olive. Akhirnya, Olive pun marah terhadap Asnita dan memukul meja. Ibu Grace yang sedang piket memanggil Asnita dan Olive ke kantor untuk menyelesaikan masalah mereka melalui penerapan segitiga restitusi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Terima kasih, Olive dan Asnita sudah bersedia datang ke sini. Coba ceritakan apa yang terjadi di kelas. Asnita, Bu, menyontek jawaban saya saat ulangan. Jadinya saya marah dan memukul meja, Bu. Saya yang belajar, dia yang seenaknya menyontek jawaban saya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu karena kamu sedang emosi. Di sini, Ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Asnita, kamu pasti punya alasan kenapa kamu menyontek jawaban Olive. Maaf, Bu, kemarin saya pergi jalan-jalan sampai malam dengan teman-teman saya. Karena kelelahan, saya langsung tidur dan tidak sempat untuk belajar. Karena saya tidak tahu jawaban ulangan, makanya saya menyontek jawaban Olive. Oh, begitu. Asnita dan Olive, masih ingat tidak
keyakinan kelas kita. Ingat Bu, Kita harus jujur dalam mengerjakan ujian, Bu. kita harus saling menghargai dan menghormati, Bu. Tadi saya sedikit kecewa dengan Asnita sehingga mengambil sikap yang kurang bijak. Asnita dan Olive yakinkan kalau kita harus jujur dalam mengerjakan ujian serta kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Yakin, Bu. Nah, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia, Bu. Sekarang, apa rencana Asnita dan Olive untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Olive serta membagi jadwal bermain dan belajar saya, Bu. Saya akan menjadi anak yang jujur saat mengerjakan ulangan. Kalau saya, Bu, saya juga akan meminta maaf kepada Asnita atas tindakan saya yang kurang bijak. Saya akan lebih bersabar lagi dalam menghadapi masalah. Bagus, jadi kapan kalian akan memulai melakukannya? Hari ini juga, Bu. Iya, Bu, hari ini. Olive, saya minta maaf ya telah menyontek jawabanmu. Iya, saya juga minta maaf karena telah marah-marah sama kamu. Baik, semoga Asnita dan Olive setelah masalah ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi sekarang kalian boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran kalian. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asnita Pangalinan, kelas 9, SMP Negeri 1 Talung Lipu. Saya merasa senang atas penyelesaian masalah yang dilakukan bersama Ibu Grace. Saya akan bisa membagi waktu bermain dan belajar di rumah agar pada saat ujian saya akan jujur bekerja sendiri dan tidak akan menyontek lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Olivia Ginarti Parubak, kelas 9 di SMP Negeri 1 Talung Lipu. Terima kasih kepada Ibu Grace yang telah membantu kami dalam penyelesaian masalah. Saling menghargai dan menghormati adalah nilai yang harus kita junjung agar kita bisa bijak dalam menghadapi masalah. Semoga segitiga restitusi ini akan selalu diterapkan untuk penyelesaian masalah di sekolah kami. Sekian dan terima kasih.